Halo guys, malam ini aku mau cerita pengalaman horor pribadi yang bikin aku trauma sampai sekarang. Beberapa tahun lalu aku lagi cari kosan murah di pinggiran Bandung karena baru pindah kerja. Akhirnya nemu rumah tua peninggalan Belanda, besar banget, arsitekturnya klasik dengan jendela tinggi dan pintu kayu tebal. Harganya super murah, cuma 700.000 sebulan untuk satu kamar luas. Pemiliknya bilang rumah ini sudah lama kosong tapi aman kok. Aku mikirnya wah untung banget. Tapi malam pertama sendirian di sana, aku sadar itu kesalahan terbesar hidupku. Jam 3 pagi aku dengar suara tangisan perempuan, seperti orang yang lagi letih banget, tapi suaranya aneh kayak dari masa lalu. Aku ambil kamar di lantai atas, yang paling belakang. Rumah itu memang jadul, dibangun sekitar tahun 1920-an. Katanya bekas rumah keluarga Belanda yang punya perkebunan teh di sana. Pemilik sekarang orangnya lokal, tapi rumahnya jarang ditempatin karena katanya kurang laku. Dari hari pertama aku udah ngerasa aneh, bau bunga layu yang kuat, padahal nggak ada bunga di rumah. Lampu koridor sering kedap-kedip sendiri dan angin dingin banget meskipun jendela tertutup rapat. Aku sendiri karena penghuni lain belum ada. Malam pertama aku tidur agak larut karena capek bongkar barang. Tiba-tiba sekitar jam 2 pagi aku bangun karena haus. Pas mau ke dapur lantai bawah, aku lewatin koridor panjang yang gelap. Dari ujung sana aku dengar suara langkah kaki seperti sepatu hak tinggi. Tok tok tok, pelan banget. Aku mikir mungkin tikus atau angin. Tapi semakin dekat suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi tua terkunci. Aku balik ke kamar, kunci pintu dan coba tidur lagi. Tapi nggak lama suara tangisan mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti isakan tangis anak kecil di bawah tangga. Semakin lama semakin keras, kayak perempuan lagi nangis kehilangan sesuatu. Suaranya aneh guys, kayak campur bahasa Indonesia sama bahasa asing, mungkin Belanda. Aku dengar katanya kata seperti turuk, kom, teruk, yang artinya kembali atau nggak salah. Aku beraniin diri intip dari jendela kamar yang menghadap halaman belakang. Di sana, di bawah pohon besar yang rindang, aku lihat bayangan perempuan berpakaian gaun putih panjang. Rambutnya pirang, panjang, tergerai. Dia berdiri sendirian, kepala menunduk, tangan memegang sesuatu kayak boneka atau foto. Dia nangis terseduh-seduh, bahunya naik turun. Aku beku di tempat itu. Noni Belanda, guys, sosoknya yang sering diceritain di rumah-rumah tua kolonial. Tiba-tiba dia angkat kepala, mukanya pucat banget, matanya hitam pekat, dan senyum tipis. Dia langsung hilang saat aku kedip mata. Tapi tangisan pindah ke dalam rumah, semakin dekat ke kamar aku. Pintu kamar mandi di koridor tiba-tiba terbuka sendiri dan suara krek keras dari dalam. Keluar angin dingin banget dan bau bunga layu semakin kuat. Aku dengar suara bisik tepat di telinga. Please, please, miss, stay with me. Aku langsung tarik selimut, baca doa sepanjang malam sambil gemetaran. Gak berani keluar kamar sampai pagi. Pagi harinya aku tanya pemilik rumah. Dia agak ragu tapi akhirnya cerita dulu rumah ini milik keluarga Belanda. Si Noni, anak gadis mereka, dijodohkan paksa sama orang Belanda lain. Tapi dia cinta sama pemuda lokal.
pembantu di perkebunan. Orang tua marah besar, larang hubungan itu. Si Noni depresi berat, akhirnya bunuh diri di kamar mandi itu. Gantung diri karena putus asa. Sejak itu arwahnya gelisah, sering muncul nangis mencari kekasihnya yang hilang. Katanya dia suka ganggu penghuni perempuan sendirian, kayak iri atau minta ditemenin. Aku langsung cabut dari rumah itu hari itu juga, gak peduli barang-barang. Sampai sekarang aku lewat daerah sana malam-malam, aku selalu buru-buru dan doa dalam hati. Guys, kalian percaya nggak sama cerita Noni Belanda, rumah tua kolonial? Atau kalian pernah ngalamin yang mirip, sendirian di tempat angker? Share pengalaman horor kalian di komentar dong. Jangan lupa like kalau merinding, subscribe biar aku cerita pengalaman mistis lain, dan aktifkan loncengnya ya guys. Thank you for watching. Hati-hati malam ini, siapa tahu ada yang nangis di koridor rumah kalian. Bye.